Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu Obrolan Horor. Masih bersama saya, yaitu Rizky Ale, dan partner saya Mas Yogi. Kali ini kami akan mengisahkan suatu kisah, ya kan? Kisah dari seseorang yang sebelumnya kami sudah minta izin pada narasumber, yaitu Mas Freddy Askin. Kita tahu, Cok? Itu ceritanya. Oh, beda. Ya udah. Mas Freddy, thank you. Ceritanya asik-asik. Oh, gitu. Jadi dengan judul 14 hari di dimensi goib, diceritakan oleh yang terlibat dalam kisahnya secara langsung. Ini narasumbernya Mas Freddy. Jadi bagaimanakah kisah 14 hari yang kesasar di dunia gaib itu? Tonton video ini sampai selesai. Langsung aja, Bos. Oke, Bor, langsung aja kita nyalakan kompornya. Langsung kejadian. Kejadian ini sebagian sudah diceritakan oleh media lokal dan media online. Saya mendapatkan sisi lain dari kisah pencarian seorang kakek yang hilang selama 2 minggu di dalam hutan. Seperti biasanya, hanya narasumber yang sudah mengizinkan yang saya tulis nama aslinya, sisanya nama rekaan. 2016. Suasana sebuah desa Pinang di bawah kaki Gunung Raung terasa sejuk pagi itu. Aktivitas masyarakat di desa dikepung hutan khas kaki gunung. Berjalan normal seperti biasanya. 3 orang pria tua berangkat masuk ke area hutan mencari rumput untuk pakan kambing ternaknya. Karena area pinggir hutan sudah banyak yang ditanami tanaman produktif, ketiga orang itu masuk semakin dalam sampai ke wilayah petak 43. Kawasan ini sebenarnya masuk ke wilayah yang dirasa wingit atau angker bagi sebagian masyarakat setempat. Tapi ketiga kakek itu tak punya pilihan lain. Jika ingin mendapatkan rambanan yang segar dan banyak, mereka harus masuk ke dalam hutan sampai menjelang zuhur. 2 orang kakek dari 3 kakek pencarian rumput merasa sudah cukup. Sebut saja nama Katemo dan Paiman. Mereka berdua kemudian berniat kembali ke desa. Tapi tidak dengan Pak Ngatimin. Pria yang paling tua dari 3 orang pencari rumput itu merasa masih lelah. Dia menyuruh kedua temannya untuk kembali terlebih dahulu. Saya tak senden kene sik. Selau Tulang guna, kata Ngatimin pada 2 orang temannya. Katemo dan Paiman awalnya tak mau meninggalkan Ngatimin. Terlebih lokasi itu berada jauh di dalam hutan. Meski bisa dilewati motor, tapi jalannya terjal. Keduanya khawatir Ngatimin gak bisa pulang sendiri. Wis tah kono bali sik. Mengko aku nyusul, kata Ngatimin meyakinkan kedua orang temannya. Akhirnya Katemo dan Paiman kembali ke desa. Sebelum pergi, keduanya sempat mengingatkan Ngatimin agar tidak lama-lama untuk beristirahat. Ngatimin hanya mengangguk sambil bersandar di batang pohon. batang untuk batang. Matahari pun terus beranjak naik. Langit berubah gelap saat azan maghrib berkumandang. Di desa, Ijah, istri dari Ngatimin, menunggu kabar dari suaminya. Dia lalu mendatangi rumah Katemo dan Paiman menanyakan keberadaan suaminya itu. Katemo dan Paiman pun terkejut. Mereka tak mengira Ngatimin belum juga pulang sampai hari gelap. Pendek cerita, Ngatimin ternyata tak pulang sampai keesokan harinya. Begitu juga keesokan harinya lagi, pihak desa pun akhirnya turun tangan. Babinsa, Bambim Katipmas dikerahkan untuk menyusuri hutan, mencari jejak keberadaan dari Ngatimin. Tapi hasilnya nihil. Mereka hanya bisa menemukan sepeda motor milik Ngatimin, lengkap dengan rumput yang sudah disiapkannya.
tapi tidak dengan Ngatimin. Pria tua itu seolah menghilang begitu saja. Tim pencarian pun semakin melebar, petugas dari tim SAR pun ikut turun. Hari terus berganti hingga lebih dari 1 pekan berlalu, tapi belum ada tanda-tanda ditemukannya si Ngatimin. Istri Ngatimin, Ijah, sudah seperti kehabisan akal saat itu. Tak tahu lagi harus melakukan apa. Beberapa kerabat Ngatimin sampai menggunakan jasa paranormal untuk menerawang di mana Ngatimin berada. Jawab paranormal itu hampir sama. Ngatimin dibawa makhluk halus yang tinggal di dalam hutan wingit tersebut. Tapi hingga hari ke-9 masih belum ada tanda-tanda upaya pencarian itu berhasil. Akhirnya merasa harus ikut dalam pencarian Ngatimin. Mereka selama ini merasa jika peran para petugas dianggap cukup jika memang Ngatimin hilang dengan cara yang normal. Mereka terdiri dari 6 orang. Semuanya adalah remaja yang belum menikah. Separuhnya pengangguran. Sisanya pekerja serabutan. Sebut saja namanya Sedana, Kadek, Daryanto, Helmi, Kirom, dan Irham. Dari ke-6 pemuda itu, Daryanto lah salah satu yang punya kemampuan lebih di dunia gaib. Karena selain garis keturunannya, Daryanto juga menekuni kemampuannya untuk kemampuannya itu. Sedangkan Kadek, Sedana, Helmi, Kirom, dan Irham lebih pada teman-teman yang selama ini kerap mengikuti kemana Daryanto mempertajam ilmunya. Singkat cerita, di hari ke-10, 6 orang ini akhirnya membuat kesepakatan untuk ikut berangkat ke alas wingit, tempat di mana Ngatimin hilang. Sebelum berangkat, ke-6 pemuda itu mengumpulkan uang yang mereka memiliki dan terkumpul sekitar 40.000. Dar, kinggo tuku apa wae? Tanya Sedana kepada Daryanto. Tuku roti wae. Nek banyune sangu wisan. Sisane kena nggo tuku rokok. Jawab Daryanto. Akhirnya siang itu juga mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor. 3 sepeda untuk 6 orang. Masing-masing berboncengan. Iya. Jarak dari tepi hutan ke area pencarian cukup terjal. Setelah melalui jalanan berbatu, rombongan pemuda itu harus melewati jalan setapak yang dihimpit rapat pepohonan randu. Kondisi hutan yang selalu basah membuat jalanan menjadi licin. Beberapa kali ban sepeda motor nyaris tergelincir karena beceknya jalan. Setelah hampir 1 jam berjuang di medan yang berat, ke-6 pemuda itu akhirnya sampai di sebuah bukit yang menjadi tempat berkumpulnya para pencari Ngatimin. Ada tenda yang didirikan oleh tim SAR dan pondok kayu yang dibangun warga. Saat mereka tiba, warga tengah beristirahat sembari menunggu waktu salat maghrib. Karena jarak pos tempat berkumpul cukup jauh dengan desa, sebagian memilih bermalam sebelum melanjutkan pencarian esok harinya. Katin yang ditoleh, tanya seorang pria kepada rombongan pemuda pemimpin Daryanto. Pimpinan Daryanto. Kula dugi dusun, Pak D, Pak. Kula dugi dusun, Pak. Badhe tumut ngucali Pak Ngatimin. Jawab Daryanto. Pria yang kemudian diketahui bernama Imam itu akhirnya berkenalan dengan Daryanto dan 5 pemuda lainnya. Dari profil Daryanto, Imam pun akhirnya paham. Nama Bapak Daryanto cukup terkenal di kalangan warga yang sudah berumur, terutama tentang kemampuannya dalam hal-hal gaib. Setelah berbincang dan saling berbagi rokok, Imam bahkan menawarkan diri untuk ikut rombongan Daryanto. Total ada 9 orang yang ingin ikut bergabung termasuk Imam. Mereka sebagian besar adalah keluarga dan kerabat dekat Ngatimin yang sudah hampir sepekan bergantian ikut pencarian itu. Monggo Pak, nek badhe bareng,
Tapi kula badhe mlebet sampai teng lebete alas wingit niki. 9 orang yang mendengar ucapan Daryanto mengaku siap. Bahkan mereka membawa bekal tambahan jika nanti terpaksa harus menginap lagi di bagian dalam hutan. Setelah istirahat cukup, akhirnya 15 orang itu mulai masuk ke hutan yang lebih dalam. Kali ini mereka berjalan kaki. Karena jalur yang sudah tidak mungkin dilalui kendaraan, kali ini jalanan sudah didomisili bebatuan dan tanah yang gembur. Malam itu terasa semakin gelap karena tidak ada cahaya bulan di atas mereka. Pepohonan yang semakin lebat seolah membekap 15 orang yang dalam kegelapan. Perjalanan terus berlanjut. Meski terasa berat, 15 orang itu seolah memiliki keyakinan yang sama. Jika malam itu Ngatimin harus ditemukan, Daryanto sendiri punya tujuan. Jika dirinya harus mencari keberadaan Ngatimin dari titik yang sudah diarahkan oleh sosok Patu yang mendampinginya. Setelah hampir 1,5 jam berjalan, sampailah rombongan di sebuah pohon besar yang dikeramatkan warga. Pohon ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pohon-pohon lainnya. Warga menyebutnya awak wewe. Selain besar, di atas pohon ini ada banyak pakaian dalam perempuan mulai celana dalam sampai bra tampak menjuntai tergantung di dahan tinggi. Tak ada yang tahu apa yang membuat benda-benda tersebut tergantung di sana. Konon, ini berkaitan dengan sosok wanita penunggu hutan yang diyakini tinggal di awak wewe tersebut. Selain deretan pakaian dalam yang tergantung, di bawah pohon ada banyak cok bakal atau sesajen yang terdiri dari kelapa, bunga 5 warna, dan ayam goreng. Di bawah awak wewe, Daryanto kemudian kembali menanyai orang-orang yang ada di rombongannya. Di bawah awak wewe, jika perjalanan masih akan dilanjutkan bagi yang merasa tidak mampu atau takut, diperbolehkan untuk mundur. Karena dia tidak tahu apa yang akan ditemuinya di depan nantinya. 5 orang dari kelompok pemuda yang sejak awal bersama Daryanto, lalu sisanya adalah imam dan 3 orang keluarga dekat Ngatimin. Baik Pak, nanti saya butuh salah satu anggota keluarga untuk ritual. Jadi yang lain bisa menunggu di sini, kata Daryanto. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata setelah melewati awak wewe, jalanan semakin ekstrim. Mereka harus melewati jalanan yang lebarnya hanya 2 jengkal telapak tangan yang melempar di pinggir tebing. Sedangkan di sisinya adalah jurang yang cukup dalam. Bekal lampu senter, mereka mulai berjalan beriringan. Sedana salah satu anggota rombongan sempat merasa ragu, tapi tetap memaksakan diri untuk tahu di mana akhir pencarian ini. Dengan menahan ngantuk, dilangkahkan kakinya menyusuri jalanan sempit itu. Tanpa penerangan bulan, ke-9 orang itu tampak seperti orang buta map yang harus meraba jalanan. Hanya Daryanto dan Imam yang tampak terbiasa dengan jalur yang mereka lewati. Sesekali angin dingin menerpa kaki rombongan saat melangkah melalui setapak. Setelah melewati jalan sempit, akhirnya rombongan itu tiba di sebuah lokasi yang menurut Daryanto itu adalah titik yang tepat untuk mencari Ngatimin. Lokasinya berada di tengah pepohonan, tapi terlihat sedikit terbuka daripada sisi lain hutan itu. Daryanto lalu membagi tugas. 4 orang menjaga di lingkaran luar, karena menurutnya nanti akan banyak makhluk yang berusaha mengganggu jalannya ritual. Kemudian 5 orang lainnya berada di sekeliling Daryanto untuk menjaga bagian dari ritual tersebut. Di antara 5 orang itu, 1 diantaranya menjadi perantara. Orang itu harus anggota keluarga yang punya ikatan darah dengan Ngatimin. Akhirnya, Salimi lah yang dipilih.
Karena masih kerabat dekat Ngatimin dan terhitung yang paling berani, setelah yakin Daryanto memulai suatu ritual tersebut. Dibakarnya 4 jumput dupa yang dibawanya. Selama proses itu berlangsung, Daryanto meminta semua orang mematikan penerangan, entah itu korek atau senter. 10 menit berlalu, Salimi mulai merasakan tubuhnya dirambati sebuah energi. Lalu kemudian dia hilang kesadaran. "Assalamualaikum, Mbah," kata Daryanto menyapa sosok itu. Sosok yang menyuruh merasuki Salimin tak menjawab, dia hanya mengeram. Lalu tubuhnya membungkuk layaknya harimau. "Nyuwun sewu, Mbah, badhe nyuwun petunjuk. Ten pundi sakniki Mbah Ngatimin?" tanya Daryanto. Salimi yang masih kerasukan lalu menunjuk-nunjuk ke sebuah arah sambil tubuhnya bersiap untuk berlari. Daryanto yang khawatir Salimi akan berlari dan hilang, lalu meminta ketiga orang lainnya untuk memegangi Salimi. Daryanto lalu memasang sebuah tali di leher Salimi. Dia juga memasangi leher Salimi dengan lonceng untuk berjaga-jaga jika nanti Salimi lepas lalu jauh. Salimi sempat meronta-ronta. Tubuh imam dan 2 orang lainnya nyaris terpental saking kuatnya Salimi. Setelah berhasil diikat, Salimi mulai berjalan. Cara jalan Salimi mirip dengan cara jalannya harimau, bertumpu kepada tangan depan dan lutut. Sebelum 10 meter berjalan, imam menarik tali yang mengikat Salimi. Imam ingin memastikan kondisi tubuh si Salimi. Karena tanah yang ada di tempat itu banyak terdapat sisa-sisa kayu yang terpotong. Benar saja, ternyata telapak tangan dan lutut Salimi sudah berdarah. Imam meminta agar Daryanto mengganti petunjuk jalan yang lain agar tidak melukai tubuh Salimi lebih parah. Daryanto pun paham lalu menyadarkan Salimi kembali. Setelah beristirahat sejenak, Daryanto kembali menawari Salimi apakah masih bersedia menjadi mediator, dan Salimi pun tak menolak. "Apa sing dikawiti malam iki kudu materi malam iki," jawab Alimi. Akhirnya ritual kedua dimulai. Daryanto mengatakan ritual kedua ini kemungkinan akan menjadi yang terakhir. Selain karena jumlah dupa yang menipis, Salimi juga sudah kelelahan. Dupa-dupa kembali dibakar, kali ini Daryanto menghabiskan semuanya. Tak ada yang tersisa di kantung kain yang dibawanya. Aroma dupa langsung menyeruak ke sisi hutan. Bahkan Sedana dan beberapa pemuda lainnya ikut mencium bau dupa yang lebih kuat. Tak lama setelah asap dupa menyebar, Sedana yang berdiri bersama Kirom merasakan semua suara seolah berhenti. Suara jangkrik dan hewan malam yang sempat menemani sejak tiba di lokasi itu mendadak hilang. Yang terasa hanya kesunyian. Bahkan mereka tak merasakan ada hembusan angin malam itu. Dari jauh, Sedana melihat ada cahaya tamaram yang seolah turun dari atas tepat mengenai tubuh Salimi. Cahaya itu seolah hanya turun untuk menyinari tubuh Salimi di tengah konsentrasinya melihat Salimi. Sedana tiba-tiba merasakan adanya suara-suara aneh di dekatnya. Lebih tepatnya suara anak kecil yang sedang bermain. Sedana yang hanya bermodal nekat saja mulai merasa takut. Anak-anak kecil itu seolah bermain di dekatnya dan Kirom. Sayup-sayup anak-anak kecil itu seolah berkata, "Neng kono lu, neng kono, neng kono lu, neng kono." Bulu kuduk Sedana merinding. Dia yakin seyakin-yakinnya jika suara itu bukan dari anak kecil biasa. Matanya tak berani menoleh ke sumber suara. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara orang menggeram. Refleks Sedana menoleh ke sumber suara itu. Ternyata ada sosok tinggi besar yang tengah bersandar. Sosok itu seolah menatap Sedana dan Kirom yang sedang berdiri mematung.
Beruntung gelapnya hutan membuat Sedana tak bisa melihat dengan jelas wajah makhluk tersebut. Rom, apa kowe roh? Tanya Sedana sambil menarik kaos Kirom. Iya. Iya, wes jadi awasi. Bisik Kirom kepada Sedana. Meski takut setengah mati, anak-anak muda itu berusaha menahan diri agar ritual yang sedang dijalani Daryanto tak berujung sia-sia. Di tempat ritual, Salimi merasakan jika kali ini dirinya bisa mengontrol kesadarannya. Salimi sempat mendengar mantra terakhir dari Daryanto. Yahuwallah. Sebelum akhirnya apa yang dilihatnya tak lagi hutan yang gelap. Salimi melihat hutan itu seperti tempat terang siang hari, bahkan orang berseliweran, tidak sepi seperti hutan pada umumnya. Salimi pun langsung menghentikan salah satu pria yang ditemuinya. Nyun sewu Pak, derek tangklet. Napa wonten tiyang ngucali ramban sing kesasalan mriki? Tanya Daryanto. Pria itu tak menjawab, hanya tersenyum. Tapi jarinya menunjuk ke sebuah arah. Salim pun menunduk takjim dan mengikuti arah yang ditujukan orang itu. Di tengah keramaian, Salimi akhirnya menemukan Ngatimin. Dia sedang duduk lemah sambil bersandar di sebuah batu. Salimi ingat sekali jika jalan itu berada tak jauh dari pos tenda yang didirikan tim SAR dan beberapa warga. Aku roh. Salimi berteriak. Sampai kemudian dia kembali tersadar dan matanya langsung menangkap gelapnya hutan seperti awal dia datang. Salimi lalu memberitahu Daryanto tentang apa yang dilihatnya. Daryanto tersenyum. Dia merasa jika ritualnya berjalan dengan baik. Yowis, ayo balik Pak. Bang Ngatimin pun ketemu, kata Daryanto. Setelah berterima kasih kepada penunggu hutan itu melalui batinnya, Daryanto bersama rombongannya kembali ke arah pos kemah. Karena kondisi Salimi mengalami luka, perjalanan pun dilakukan dengan perlahan-lahan. Yowis, ayo balik Pak. Mbah, Ngatimin pun Rombongan itu baru tiba di pos SAR saat matahari mulai terbit. Tak menunggu lama, Imam langsung mengabari koordinator tim SAR yang ada. Awalnya mereka sempat tak percaya lantaran lokasi tersebut yang dimaksud sudah sering mereka lewati dan tidak ada apa-apa. Akhirnya koordinator tim SAR bisa diyakinkan. Semua warga yang masih ada di pos ikut melakukan penjemputan. Dan ternyata benar, Ngatimin ditemukan berada di lokasi yang dimaksud. Dengan kondisi yang lusuh karena tak makan berhari-hari, Ngatimin pun langsung dibopong warga. Imam tak biasa menyembunyikan kebahagiaannya. Air matanya pun meleleh melihat saudaranya akhirnya bisa ditemukan. Ngatimin pun langsung dibawa ke rumahnya oleh warga dan tim SAR. Setelah itu kondisi Ngatimin membaik. Dia pun mulai bercerita bagaimana yang dialaminya selama hilang. Ngatimin bercerita jika dirinya tertidur siang itu. Tepat saat azan beduk, tak terasa Ngatimin baru terbangun pada waktu maghrib. Dia pun buru-buru berlari untuk pulang. Padahal saat itu dia membawa sepeda motor dan seikat rumput yang besar. Anehnya, Ngatimin seperti merasa tersesat di hutan itu. Dirinya tidak bisa menemukan jalan pulang. Setiap berlari meninggalkan hutan, dia justru kembali pada titik awalnya pas tidur itu. Ngatimin berulang kali mencoba untuk pulang, tapi hasilnya pun sama. Dia sempat melihat kedua temannya masuk ke hutan mencarinya, tapi saat dipanggil, keduanya tak mendengar. Sampai akhirnya mulai ada petugas TNI dan polisi yang masuk hutan mencarinya. Ngatimin berteriak-teriak meminta tolong sampai tepat di depan petugas, tapi tetap tidak ada yang mendengarnya. Sampai akhirnya Ngatimin merasa
lemas, berhari-hari tanpa makan dan minum membuatnya kelelahan. Ngatimin pun memilih duduk bersandar di sebuah batu sambil melihat lalu lalang orang yang mencarinya. Sampai kemudian orang-orang bisa melihat dan menyelamatkan setelah 2 minggu hilang. Ngatimin sempat pasrah saat itu, tapi ternyata itu bukan mimpi. Ngatimin benar-benar ditemukan dan bisa dibawa pulang. Saya bisa lihat saudara-saudara yang menangis, tapi mereka tidak bisa melihat saya. Cerita Ngatimin kepada orang-orang yang mendengarkan ceritanya selesai. Ini kisahnya kayak Mas. Kisah kayak seperti rombongan dari Kalimantan naik ke gunung Kediri mana? Blitar, Kelut. Oh iya. Ya, dari ke Gunung Kelut itu. Sing terakhir kan yang dikasih tahu di Belingi jangan ngecamp di lapangan itu. Sing katanya itu pasar bubrah. Terus akhirnya nekat ke camp di situ, akhirnya wassalam. Jadi diselamatkan sama diselamatkan karena mbah-mbah. Nah, hutan ya seperti itu ya suasananya. Iya. Hutannya ada spot-spot yang wingit. Enggak hutan tok sih semuanya sebenarnya. Cuman ya itulah, kita harus bisa menjaga-jaga. Gak usah nyepelek nih alam sekitar lah, nek guyon-guyon karo kancamu tapi gak usah nyenggol tempat itu. Berdoa minta selamat sampai pulang. Ya, kembali pulang dengan lengkap tanpa kurang suatu apapun. Yus. Buat yang punya cerita bisa share lagi ke kita. Kalau langsung datang ke sini juga nggak apa-apa. Sudah lama nggak ngundang narasumber. Mungkin next kita akan mendatangkan narasumber. Tapi mau kapan? Iya. Tapi gue enek segmen obrolan horor karena narasumber di tempat yang asli. Langsung di tempatnya. Jadi setiap kita video ya kan, take kita live IG, live IG. Tapi kalau nanti sempat nggak sempat nonton ya kan di IG kita Kabut Hitam YTB, kalian bisa nonton di YouTube-nya langsung. Oke. Kalian bisa diulang. Nobar juga bisa. Yes. Tunggu terus video ini sampai waktu akan datang. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrolan. Oh iya.